Adik-adik Sobat Eksis, permainan tradisional Slebdur adalah permainan yang mirip dengan ular naga. Artinya, permainan ini memiliki aturan ataupun cara bermainnya mirip seperti permainan ular naga. Nah, permainan ini dilakukan oleh sekelompok anak yang mana sekelompok anak tersebut berbaris memanjang mirip ular ataupun naga. Asal kalian tahu adik-adik Sobat Eksis, permainan Slebdur ini memiliki banyak nama lain di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, di Sunda dan Sulawesi Utara dikenal dengan Slebdur. Kemudian, anak-anak Betawi menamainya dengan wak-wakgung, di Jawa Tengah dikenal dengan ancak-ancak alis, kemudian di Jawa Timur dikenal dengan sledor, kemudian di Bali dinamakan dengan curik-curik, di Madura dikenal dengan dor sledor, dan di Palopo, Sulawesi Selatan dikenal dengan toko-toko-dian. Sehingga permainan tradisional Slebdur ini memiliki nama dan keunikan yang berbeda di tiap daerahnya. Jadi kalian harus menghargai beragam permainan tradisional Slebdur ini di tiap-tiap daerahnya. Namun, bagaimana ya cara memainkan permainan tradisional Slebdur ini secara umum? Secara umum, permainan ini dimainkan dengan cara dua anak itu membuat terowongan dari sepasang tangan dan anak-anak yang lainnya itu berbaris memanjang seperti ular. Lalu mereka memainkan lagu permainan. Saat lagu selesai, terowongan yang dibuat dari sepasang tangan tadi mendadak seolah-olah runtuh dan memerangkap kawan yang ada di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat yuk cara memainkan permainan tradisional Slebdur secara umum berikut ini. Cara bermain permainan ini yaitu dua orang dipilih untuk membuat gerbang dengan tangan mereka. Dan anak-anak lain berbaris berpegangan seperti ular disebut sebagai pelintas. Pada saat dilakukannya permainan, semua bernyanyi Slebdur atau lagu-lagu sesuai dengan permainannya. Dan pelintas yang tertangkap oleh gerbang harus keluar dari barisan ular. Pada saat seorang anak tertangkap, ia harus memilih salah satu dari dua nama yang telah ditentukan. Misalnya nama jeruk dan apel. Nama tersebut mewakili dari dua orang yang menjaga gerbang. Setelah memilih satu dari dua nama tadi, maka ia harus berdiri di belakang salah satu gerbang yang sudah ia pilih namanya. Setelah semua pelintas sudah memilih nama, maka gerbang tersebut akan mempertahankan pelintas yang berada di belakangnya. Orang-orang yang berada di belakang gerbang harus saling memegang bahu orang di depannya agar tidak terlepas. Setelah mengetahui cara bermainnya, sekarang kita lihat yuk bermacam-macam permainan Slebdur di berbagai daerah di Indonesia. Kalian simak dengan baik ya. Permainan wak-wakgung dari Betawi. Permainan wak-wakgung adalah permainan yang dikenal di wilayah Betawi. Asal-usul permainan yang disebut sebagai wak-wakgung sudah sulit diketahui. Namun yang jelas, permainan wak-wakgung telah dikenal oleh masyarakat Betawi sejak zaman penjajahan Belanda. Permainan ini juga disebut sebagai permainan ular naga. Akan tetapi, cara bermainnya bisa memiliki kesamaan di daerah lain. Namun, syair yang dinyanyikan bisa berbeda. Idealnya, permainan ini dimainkan oleh anak usia 6-12 tahun. Dengan jumlah pemain bisa mencapai 20 orang. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana permainan wak-wakgung dan syair yang dimainkan dalam permainan tersebut. Wak-wakgung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap jagung, pit alai pit kuda lari, kejepit kosong kosong, isi isi isi, kosong kosong isi. Lepas. Apa Rika? Pisang apa? Mangga. Belakang lihat. Wak-wakgung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap jagung, pit alai pit kuda lari, kejepit kosong kosong, isi isi isi, kosong kosong isi. Siapa? Mana? Wak-wakgung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap jagung, pit alai pit kuda lari, kejepit kosong kosong, isi isi isi, kosong. Apa? Pisang. Permainan ancak-ancak alis dari Jawa Tengah. Ancak-ancak alis adalah permainan tradisional anak dari Jawa Tengah. Kata ancak berarti bujur sangkar dengan berbingkai pelepah daun pisang untuk lempar sesaji. Sedangkan kata alis adalah nama seekor kerbau. Dengan demikian, antara nama permainan dan permainannya sendiri tidak berhubungan.
Permainan ancak-ancak alis dimainkan dengan diiringi lagu-lagu di mana di akhir lagu diberikan pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu dijawab dengan syair. Saat ini permainan ancak-ancak alis sangat baik untuk merevitalisasi pengetahuan budaya. Nyanyian pada ancak-ancak alis banyak memberikan wawasan tentang dunia pertanian. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana permainan ancak-ancak alis dan syair yang dimainkan dalam permainan tersebut. Permainan curik-curik dari Bali. Curik-curik adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan secara berkelompok. Permainan ini dimainkan oleh minimal 4-5 orang. 2 orang sebagai pembuat gerbang atau kiri kanan, yang lainnya netral, berbaris melingkar membentuk angka 8 melewati gerbang yang dibuat. Anak yang tepat berada di tengah-tengah gerbang pada saat lagu berakhir akan ditutup dan diberikan pilihan rahasia untuk bergabung dengan kelompok gerbang kiri atau gerbang kanan. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana permainan curik-curik dan syair yang dimainkan dalam permainan tersebut. Keragaman permainan slapdur di Indonesia harus kita syukuri. Hal itu karena keragaman adalah salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa kita. Keragaman permainan tradisional dan seni tari termasuk bagian dari keragaman budaya. Perbedaan keragaman budaya sebaiknya kita sikapi dengan bijak. Bagaimana ya caranya? Cara menyikapi perbedaan keragaman budaya. Yang pertama, menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Yang kedua, bangga memakai pakaian adat daerah lain. Yang ketiga, mempelajari tarian adat daerah lain. Yang keempat, menonton pertunjukan daerah lain. Yang kelima, menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain. Yang keenam, berbagi cerita tentang keistimewaan suku daerah lain. Yang ketujuh, saling membantu. Yang kedelapan, terapkan sopan santun. Yang kesembilan, jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Dan yang kesepuluh, tidak mengolok-olok keragaman budaya orang lain.
Nah, itulah tadi materi tentang macam-macam permainan tradisional slapdur di Indonesia. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham dan bangga akan keberagaman budaya di berbagai daerah di Indonesia.